Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu tersangka? Oh, nanti tanya ke sana aja. Itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Pertanyaan saya ke Uda Febri ya, apakah klien Anda sudah tahu bahwa dirinya menjadi tersangka di KPK ataupun sudah ada surat panggilan? Surat panggilan sejauh ini dari informasi yang kami terima itu belum ada ya. Oke. Kalau proses penyidikan sudah berjalan, kita semua tahu. Karena memang kalau KPK sudah melakukan penggeledahan, itu berarti tahapannya sudah di penyidikan. Apakah persisnya bagaimana status hukum setiap orang? Oke. Menurut saya yang paling tepat mengumumkan secara resmi hal tersebut adalah lembaga yang menangani. Oke. Kalau itu ditangani oleh KPK, maka KPK lah yang paling tepat. Kalau ditangani polisi, polisi yang paling tepat. Dan juga kejaksaan. Ini yang saya pikir perlu clear informasinya, agar kemudian tidak simpang siur seperti itu. Ini bisa menebak A, ini bisa menebak C, ini bisa menebak B, dan lain-lain. Jadi memang menurut hemat saya itu yang paling tepat mengumumkan adalah teman-teman di KPK. Oke, Bang Febri, tapi dari KPK berarti belum memberitahu secara resmi soal status klien Anda ya menjadi tersangka, karena tadi belum ada surat panggilan. Kalau surat panggilan di penyelidikan dulu sudah pernah. Oke, tapi untuk yang SPDP ini? Kalau surat panggilan di penyidikan untuk Pak Syahrul Yassin Limpo belum ada sampai sekarang. Oke. Kalau beberapa proses perkembangan pendampingan hukum tentu saya pikir belum bisa disampaikan secara rinci ya yang di tahap penyidikan. Yang pasti ketika kami beberapa hari yang lalu ke kantor DPP Nasdem, waktu Pak Syahrul baru pulang dari luar negeri, beliau meminta agar kami tetap mendampingi dalam proses penyidikan itu. Oke. Nah, sehingga kami setelah menjadi kuasa hukum di penyelidikan, ada jeda sedikit. Nah, kemudian menjadi kuasa hukum di tahap penyidikan. Itu yang sedang kami elaborasi, kami pelajari lebih lanjut. Tentu saja fungsi-fungsi advokat yang kami jalankan ini tetap dilakukan dalam konteks yang pasti ya, profesional dan sesuai dengan etika. Dan yang kedua yang juga paling penting adalah agar proses hukum nanti bisa berjalan berimbang. Ada kewenangan di satu sisi penegak hukum, ada kewenangan di sisi lain, dan tugas advokat yang juga sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Advokat. Oke, kalau memang belum ada pemberitahuan resmi ya dari KPK tentang status dari Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka, tapi apakah pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa klien Anda sudah menjadi tersangka itulah yang kemudian memicu Pak SYL untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian? Pak Syahrul pasti punya pertimbangan tersendiri ya, kalau kemudian mengundurkan diri. Dan kalau kita lihat ke belakang, ini jadi salah satu kritik terhadap semacam mungkin ada dalam tanda kutip ya, budaya yang tidak cukup baik atau dikritik oleh banyak pihak. Ketika pejabat-pejabat tetap saja menjalankan jabatannya ketika diproses secara hukum, ketika ada tuduhan secara hukum, ada sangkaan secara hukum. Nah, Pak Syahrul namanya sudah disebut di mana-mana, tetapi kemudian ia memilih, pada saat itu pas ketemu saya dibilang, saya akan bertemu Presiden besok, mengajukan surat secara resmi juga tentu saja, dan akan mengundurkan diri agar semuanya bisa saya hadapi sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sekali lagi, Rifana, terkait dengan status, meskipun mungkin kami mengetahui informasi yang berkembang tersebut, tapi kami menjaga tidak tepat itu kami yang menyampaikan, lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyampaikan. Oke, kalau dari pengacara ini tidak tepat kalau misalnya menyampaikan adalah dari pihak Syahrul Yassin Limpo, tapi beredar sudah di kalangan wartawan. Kami menerima SPDP, ini ada 2 SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi. Kita bisa tunjukkan nggak SPDP-nya? Ini ada 2 lembar. Kita bisa tunjukkan di layar SPDP yang dimiliki oleh media termasuk CNN Indonesia. Ini di sini tertulis jelas surat perintah dimulainya penyidikan dan itu ditandatangani tanggal 27 September 2023 oleh Asep Guntur yang merupakan Direktur
penindakan ya di KPK ya. Deputi Bidang Penindakan di KPK dan Eksekusi. Oke, kita sudah bisa lihat ya di situ ya. Di layar sudah bisa lihat. Oke. Kita mungkin bisa lihat ini di belakang SPDP-nya jelas. Gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi oleh Asep Guntur. Saya mau langsung ke Mas Ali Fikri ya. Mas Ali Fikri, ini beredar di kalangan wartawan SPDP 2 lembar gratifikasi dan juga TPPU. Di situ tertulis jelas bahwa statusnya Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka, dan Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah mengatakan bahwa statusnya Syahrul Yassin Limpo adalah tersangka. Pertanyaan saya Mas Ali Fikri ya, kenapa KPK tidak kunjung mengumumkan statusnya SYL ini? Jadi sederhananya begini aja Mbak Rifana. Kalau kemudian KPK mengumumkan dan tidak mengumumkan itu apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya jelas dong Pak Ali Fikri, ini supaya tidak membingungkan publik apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena ini sudah menyebar informasinya. Jadi gini, kalau hanya masalahnya membingungkan publik itu bukan urusan hukum. Itu bukan urusan yuridis. Ya kan? Kami ini penegak hukum, tentu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus patuh pada aturan-aturan hukum, gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Kalau seseorang sudah menunjuk penasehat hukum, itu pasti bukan saksi. Kalau hukumnya, hukum acara pidananya, itu saksi nggak mungkin dia menunjuk pengacara. Oke. Itu kan sudah jelas, sama aja kalau sudah diumumkan kan. Kalau memang tujuannya supaya tidak bingung gitu kan. Oke, berarti dengan kata lain, tapi KPK nggak mengumumkan ataupun belum mengumumkan itu, ini persoalan strategi yang kemudian KPK kembangkan saat ini, begitu ya. Oke, Mas Ali, berarti dengan kata lain di dalam proses penyidikan yang ini berbeda dengan di penegak hukum lain, di kejaksaan dan di kepolisian. Kalau di KPK, Mbak Rifana, ketika naik pada proses penyidikan, itu sudah pasti ada tersangkanya. Itu undang-undang KPK-nya dan SOP-nya begitu. Tapi dan kepolisian ketika mengumumkan pada proses penyidikan, belum tentu saat itu sudah ada tersangkanya. Nanti dalam perjalanannya bisa jadi juga ada tersangkanya dengan menetapkan tersangka. Dengan nanti ada surat perintah penetapan tersangka. Oke, Mas Ali. Jadi biasanya kalau bahasa umumnya adalah ada penyidikan umum gitu. Jadi ketika melakukan penyidikan belum ada tersangkanya. Tapi kalau di KPK, ketika naik penyidikan, sudah pasti ada tersangkanya. Persoalannya, KPK kamu, kan ini kan persoalan strategi bagaimana kami harus menyelesaikan perkara itu. Jadi bukan memenuhi keinginan dari Mbak Rifana supaya nggak bingung. Sebenarnya kalau Mbak Rifana nggak bingung, yang menunjuk penasihat hukum itu sudah pasti bukan saksi. Ya. Tanya aja Mas Febri. Ya. Dia sebagai kuasa saksi atau kuasa tersangka? Itu saja kalau Mbak Rifana pengen nggak bingung. Oke Mas Ali, ini bukan masalah saya aja yang bingung. Karena ini dokumennya, SPDP-nya sudah menyebar ke media. Kemudian Menko Polhukam sudah bicara. Padahal itu yang informasinya harusnya disampaikan oleh KPK. Jadi kemudian publik bertanya-tanya kenapa KPK tidak kunjung maju mundur mengumumkan soal status tersangka, apalagi ini sekelas menteri, Mas Ali. Aspek hukumnya, makanya justru kami sudah memenuhi kewajiban memberitahukan kepada tersangka berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Kami pastikan para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK sudah terima itu surat SPDP-nya. Oke, Mas Ali, saya butuh konfirmasi Anda ya. Berarti surat SPDP yang kami tampilkan ini itu memang betul ya? Dan itu sudah diterima oleh itu bukan para untuk tersangka? konsumsi publik, Mbak Rifana. Oke. Aturan hukumnya itu hanya harus disampaikan kepada para tersangka. Dan itu sehingga apa yang kemudian beredar itu, kenapa kami tidak mengkonfirmasi, kita kan harus tanya kepada tersangkanya yang menerima, apa betul suratnya sama dengan itu atau tidak. Oke. Kan begitu. Oke, para tersangka sudah menerima SPDP itu ya, KPK bisa memastikan. Saya mau tanya ke Bang Febri, sudah diterima? Sudah menerima ya, sudah menerima SPDP-nya sudah itu. diterima? Saya pikir kalau kami tidak bisa mengkonfirmasi ya beberapa perkembangan-perkembangan yang terbaru tersebut, karena bagaimanapun juga kami menghormati KPK juga yang sedang bekerja saat ini. Kalau ada surat, itu kan kop suratnya jelas ya. Meskipun Mas Ali tadi tidak mengkonfirmasi, tapi kop suratnya bisa dibaca secara jelas.
kalau ada surat-surat yang berasal dari lawyer, pasti patut kami yang mengkonfirmasi itu. Tapi kalau suratnya bukan berasal dari kami, tentu saja kurang elok. Memang ini bukan soal hukum. Ada benarnya yang disampaikan oleh Mas Ali tadi. Namun dalam konteks informasi di publik, mungkin relevan juga ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi pengumuman seolah-olah dilakukan oleh menteri yang lain seperti itu, gitu kan. Tapi tentu saja kami sebagai kuasa hukum dalam konteks menjalankan tugas ini, itu dalam konteks tetap penghormatan, menghargai teman-teman penyidik yang sedang bekerja. Meskipun mungkin perlu saya jelaskan juga sedikit, sebagai advokat, orang bisa memberikan kuasa atau meminta bantuan advokat itu di berbagai tahapan. Kadang-kadang ada orang yang ingin melaporkan ke penegak hukum, dia menunjuk advokat. Ada yang ketika baru dipanggil di tahap dumas atau penyelidikan karena dia ingin berdiskusi secara hukum, dia juga bisa menunjuk advokat. Jadi cukup luas sebenarnya. Itu baru bicara litigasi. Belum bicara non-litigasi yang tidak berperkara di pengadilan misalnya. Jadi kalau di Undang-Undang Advokat memang cukup luas sebenarnya tugas-tugas yang bisa dilakukan itu. Oke. Sebelum saya ke Bang Roni ya, saya mau ke Pak Saud dulu sebagai mantan pimpinan KPK. Pak Saud, kenapa kemudian KPK terkesan maju mundur dalam pengumuman tersangkanya Pak Syahrul Yassin Limpo? Tadi pembelaannya Bang Ali Fikri, juru bicara KPK, bahwa ini adalah strategi. Tapi Anda melihat ada terkesan maju mundur nggak dalam pengumuman tersangka? Ada motif politik nggak di belakangnya ini Pak Saud? Anda melihat? Apalagi yang dijerat sekelas menteri loh. Masih di mute Pak Saud. Jadi kalau melihat dari sekarang ini kan ini ada 3 case ya. Case pertama menyangkut mantan menteri, Pak YSL, SYL. Terus menyangkut SYL, YSL atau SYL. Jadi yang kedua kasus menyangkut ketua KPK ya. Yang ketua KPK kita bicaranya nanti nih soal SYL dulu nih. Enggak, maksud saya supaya ini kita lihat di 3 case itu yang menyangkut SYL, yang menyangkut ketua KPK, atau yang ketua KPK kan ada 2 case pemerasan atau pasal 36 dengan 65 yang dia dengan foto itu kan yang disebutnya sudah ada penyidikan gitu ya di Polda. Maksud saya tiga case ini menunjukkan di level Polda kelihatan lebih clear gitu loh. Kan kemarin mereka udah bicara mengenai yang di foto itu sudah masuk ke penyidikan gitu. Soal mereka nggak ungkap siapa ininya ya itu urusanlah strategi yang berbeda. Tapi memang biasanya kalau kita lihat dia setelah penyelidikan ya, ini kan kelihatannya penyelidikannya itu dimulai awal 2023. Kemudian Mei mereka paparan penyelidikan, mereka menyimpulkan sepakat 3 TSK. 3 TSK itu udah disebut loh itu, ya menteri dan kawan-kawan itu. Nah kemudian apa itu tidak diumumkan menjadi kemudian muter ke sana kemari yang menurut Firly itu menurut Ali Fikri tadi itu adalah strategi, bisa jadi gitu ya. Nah, ini yang membedakan dulu ketika saya di sana. Kalau kita ke sana itu begitu penyelidikan masuk ke penyidikan, itu umumkan aja udah. Terus kemudian nangkepnya memang belakangan, biasanya nggak langsung ditangkap ya. Nah, abang terkejut dulu, biar dia tenang dulu beberapa hari, kemudian penyidik memutuskan udah kita mulai tangkap, tahan atau dan seterusnya. Jadi maksud saya kalau kita bicara pemberantasan korupsi harus efektif dan efisien, apa yang dilakukan KPK sekarang ini menjadi tidak efektif, tidak efisien dan menimbulkan kecurigaan. Sehingga kenapa itu? Pertama, memberantas korupsi itu Anda harus transparan, Anda harus akuntabel, Anda harus bebas dari konflik kepentingan. Tiga hal ini menyeliputi kasus ini gitu. Sehingga saya mengatakan ini lebih banyak soal politiknya gitu. Kalau kita lihat aja ya, kalau surat aduannya mulai tahun 2021, kemudian ada peristiwa uang itu Oktober 2022, ya kan? Pada bagian lain itu Juni sudah diputuskan dari penyelidikan itu ada 3 TSK, tapi kemudian katanya Satgasnya minta tanda tangan tidak ditandatangani, akhirnya ditandatangani itu sekitar
26 September tadi disebutkan di dalam surat yang Mbak Rifana sampaikan itu 27 September atau 26 September. Itu kan cukup jauh tuh. Iya nggak? Dari expose bulan Juni sampai September itu aja udah menimbulkan banyak kecurigaan. Jadi maksud saya, ya udah kita udah tahu semua lah ini ada apa di balik ini, begitu loh Mbak Rifana. Oke, jadi muatan politisnya sangat kuat dan menimbulkan kecurigaan publik ketika KPK tidak kunjung mengumumkan ya status dari Syahrul Yassin Limpo. Pak Saud, Mbak Rifana, kalau kamu mengambil 1 sampai 7 yang namanya konflik of interest dalam kaitan politisasi di kasus ini, ada 7 di kepala saya, bisa 10, bisa 20. Tapi yang paling atas itu adalah adanya satu perbuatan yang tidak konsisten. Nah, itu politiking udah itu udah mau debat berapa hari juga pakai begitu. Perbuatan yang tidak konsisten ini dilakukan oleh KPK sekarang begitu, Pak Saud? Oh iyalah, itu kan udah yang satu bilang harus segera diekspos, terus kemudian meminta tanda tangan nggak ditandatangani. Ini saya lagi sumber saya sumber terbuka loh ya. Kalau kategori intelijen itu sumber terbuka itu C3 gitu. Tapi ini kan kita analisis nih. Kita bukan dalam rangka menghakimi. Tapi ini kan dalam rangka praduga tidak bersalah. Nanti kita lihat aja bagaimana. Tapi maksud saya ada banyak mosaik-mosaik yang menggambarkan mereka nggak konsisten dan itu indikator politiking. Oke, saya mau ke Bang Roni. Bang Roni sebagai Wakil Ketua Komisi 3, mitra kerjanya KPK dan juga Bendahara Umum Partai Nasdem. Tadi Pak Saud mengatakan bahwa ini menimbulkan kecurigaan publik ketika KPK tidak kunjung mengumumkan status seorang menteri. Apakah itu menjadi tersangka atau tidak ya? Padahal sudah banyak yang mengatakan ini menjadi tersangka. Muatan politisnya juga sangat tinggi. Anda melihat bahwa memang seperti itu? Jadi gini, kalau kita melihat apa yang telah terjadi dengan Pak SYL sendiri, pertama kita harus hormati dulu proses hukum KPK yang berjalan. Kenapa? Kita nggak bisa lagi mengatakan itu bagian politisasi lah, politiking lah. Tapi dalam nuansa yang sekarang terjadi adalah menjelang pemilu tinggal beberapa bulan, ini kan dikaitkan dengan adanya politisasi pada pihak-pihak yang nggak suka dengan partai politik apapun. Tapi ini langkah di mana proses yang sudah berjalan ini mungkin Pak SYL juga mundur karena faktor pengen sesuatu untuk mencari keadilan. Yang dilakukan mungkin sekarang dugaan tentang apa yang disampaikan oleh kepolisi. Nah, di sisi lain ada efek yang memang terdapat di kita di Nasdem sendiri, tapi itu tidak masalah. Tapi yang kalau dibilang politisasi, politiking, kan itu rangkaian yang kita nggak bisa sebutkan karena fakta hukumnya ada. Bahwa ada tindak pidana korupsi. Bahwa ada tindak pidana korupsi. Tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau yang terkait mungkin Pak Menko menyampaikan ada informasi yang mungkin aturan nggak? Yang mungkin juga Pak Menko mendorong untuk melakukan satu informasi yang akhirnya untuk segera diumumkan. Kalau ngomong salah, ya pasti salah karena Pak Menko adalah bukan tupoksinya untuk menyampaikan hal-hal terkait Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Nah, harusnya yang tadi Bang Febri bilang, harusnya institusi yang bersangkutan lah yang menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ini kan beredar, tadi surat beredar, informasi tentang sprindik beredar. Tapi KPK sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi apa yang harus disampaikan secara terbuka. Inilah yang menjadi pertanyaan publik. Ini sebenarnya masalah apa tidak? Kalau tentang terkait penggeledahan, itu adalah mekanisme yang Bang Febri tadi juga sampaikan. Langkah daripada penyidikan sudah berjalan. Tapi Bang Ali Fikri tadi juga menyatakan ada skenario. Itu nggak salah juga. Karena mungkin skenario yang dilakukan agar ini pada saat diumumkan semua sudah dalam koridor yang tepat untuk tidak lagi 2 kali pengumuman. Kalau memang itu menjadi strateginya KPK, tapi di sisi lain ini udah bocor kemana-mana, bahkan bocornya bukan bocor halus lagi, ini udah bocor sebocor-bocornya karena yang menyampaikan sendiri adalah Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Anda nggak melihat ini bahwa sesuatu yang janggal ya Bang Roni? Kalau ngomong janggal kan itu beredar, mestinya kan KPK harus mengambil langkah. Apa yang dilakukan, kenapa mesti bocor? Dari pihak internal, apakah ini internal yang melakukan untuk pembocoran data ini? Tapi
kalau memang faktanya korupsi ada, itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana rangkaian cerita yang dilakukan para pihak, ini kan harus dijernihkan oleh institusi KPK sendiri. Supaya keributan ini menentukan hasil dari aspek di mana hukum yang sudah ada. Akhirnya pertanyaannya, sampai mana ini akan keributan ini terjadi? Apakah kita butuh Bapak Presiden untuk menengahi ini dengan cara yang bijak atau dengan cara komunikasi macam mana? Misalnya kemarin Pak SL diterima Bapak Presiden misalnya. Nah ini kan langkah di mana Pak Presiden menjadi orang tua, menjadi kepala negara pemerintahan yang menerima mantan menterinya yang sudah mundur untuk menyampaikan pada hal-hal apa yang terjadi sebenarnya. Itu langkah baik Pak Presiden karena ini bentuk di mana Pak Presiden terbuka. Bukan ada politisasi berarti. Tapi dari Nasdem, dari Komisi 3 menyayangkan ya cara mengumumkan seorang menteri menjadi tersangka itu lewat pembocoran seperti ini, bukan lewat lembaga resmi. Nah maka itu tadi ada pertanyaan dari wartawan, kapan kira-kira KPK akan dipanggil ke DPR? Saya bilang karena ini masa reses, nanti kita akan pertanyaan di masa sidang yang akan datang, tanggal 1 Oktober setelah kita masuk masa sidang. Oke, saya mau ke Mas Ali Fikri lagi. Mas Ali Fikri sudah tersambung, nanti saya ke Prof Jamin ya. Halo Mas Ali. Iya, Mbak. Ya, Mas Ali tadi dikatakan ya, ini sangat disayangkan kemudian langkah KPK yang tidak kunjung mengumumkan statusnya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, kemudian muatan politisnya sangat kuat sekali. Bahkan menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk tadi mitra kerja Komisi 3. Sejak tahun 2020 semua perkara KPK diberlakukan sama. Mengumumkan para tersangkanya, identitas dari para tersangkanya, ketika penyidikan cukup, ketika kemudian dilakukan penahanan, kami umumkan secara resmi, termasuk konstruksi perkaranya, dan kami hadirkan orangnya. Nah, disitulah kami umumkan, itu semua perkara. Setiap tahun kan 120 perkara ya KPK, dan itu sejak tahun 2020 sampai hari ini, semua diperlakukan sama, tidak ada yang beda. Gitu. Termasuk di perkara di Kementerian Pertanian ini. Nanti kami segera umumkan ketika penyidikan cukup, kemudian kami lakukan penahanan, di saat itulah kami umumkan identitasnya, termasuk konstruksi dan pasal-pasalnya, Mbak Rifana. Oke ya, satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara mengenai politisasi, ya kami menghargai pendapat siapapun karena kita bebas berpikir berpendapat di ruang publik kan begitu ya. Tapi kami juga ingin sampaikan, perlu diingat, kami memiliki cukup banyak bukti dari perkara ini. Bahkan dalam proses penggeledahan, dalam berjalannya penggeledahan juga banyak bukti-bukti yang cukup menguatkan dalam proses penyidikan ini. Banyak uang cash, ditemukannya dokumen-dokumen di tempat-tempat para tersangka. Sudah jelas gitu. Kalau kita bicara politisasinya di mana gitu ya. Kalau kita dalam kacamata hukum gitu. Tapi lagi-lagi siapapun boleh menarasikan bahwa ini ada politis karena itulah haknya kan. Gitu. Nggak bisa KPK akan melarang itu atau siapapun nggak boleh gitu. Tahan dulu Mas Ali. Itu yang ingin kemudian kami tegaskan di situ gitu. Tahan dulu Mas Ali. Bahwa tuduhan politisasi itu ya pasti itu karena ini tahun-tahun menjelang politik kan. Semua kerja-kerja KPK sampai hari ini ya pasti akan dikaitkan bahwa ini politis. Itu hal wajar, hal biasa. Kami sih tidak terpengaruh dengan itu. Tetap kami lurus bahwa ini adalah proses penegakan hukum. Kami lengkapi alat buktinya. Kami umumkan pada saatnya yang tepat. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Nanti saya akan bahas lebih dalam ya soal hasil penggeledahan di rumah Syahrul Yassin Limpo. Tapi saya mau tanya dulu ke Prof Jamin. Prof Jamin, Anda melihat penanganan perkara terhadap Syahrul Yassin Limpo ini sudah sesuai dengan KUHAP atau ada prosedur yang tampaknya dilanggar begitu? KPK nggak tunduk kepada ketentuan KUHAP kalau memang KPK sudah mengaturnya dalam Undang-Undang KPK sendiri. Ya, jadi di Undang-Undang KPK itu memang sudah jelas dikatakan dalam tahap penyelidikan itu dia sudah mengumpulkan alat bukti. Kalau sudah mengumpulkan alat bukti, maka dinaikkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi dalam tingkat penyidikan itu memang seperti Ali Fikri bilang sudah ada tersangkanya. Nah kalau sudah ada tersangkanya
sehingga hal yang berikutnya apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak ditahan. Nah, kalau tadi sudah dikatakan ditahan, tentu dia akan ada pengumuman terkait tersangka. Apa yang kita lihat saat ini yang tadi katakan dilema, kenapa di publik sudah ada surat SPDP. SPDP Pengumuman itu juga. kan 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Wajib itu disampaikan kepada para pelaku, ya tersangka dan juga kejaksaan ya. Nah tentu tadi sudah disampaikan kuasa hukum sudah pasti terima. Pertanyaannya disampaikan ke kuasa hukum atau ke tersangkanya kan begitu. Bisa saja tersangka tapi kuasa hukum juga belum terima. Tadi katanya belum terima kan gitu. Nah jadi kalau sudah jadi tersangka tentu tinggal menunggu waktu penahanan. Nah pertanyaan yang perlu mendasar yang kita perlu pertanyakan kepada pimpinan KPK, kenapa sudah jadi tersangka dan tidak ditahan? Meskipun belum diumumkan nih. Ya tidak ada aturan pengumuman itu menjadi suatu syarat untuk ditahan itu nggak ada. Oke, yang penting kalau misalnya sudah dijadikan tersangka kan halnya pertama dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya. Itu sudah syarat yang subjektif yang bisa dilakukan. Secara objektif sudah pasti terpenuhi. Ketentuan tidak pidananya itu kan sudah di atas 5 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Nah pertanyaannya semua alasan subjektif dan alat objektif untuk menahan sudah terpenuhi. Pertanyaan kenapa tidak ditahan? Nah itu yang perlu kita tanyakan kepada pimpinan KPK. Nah setelah itu nanti bisa terjawab, kalau sudah ditahan baru pengumuman. Jangan dibolak-balik jadinya. Pengumuman diumumkan tersangka lalu tidak ditahan. Ini kan suatu pertanyaan. Harusnya ditahan. Menurut Ali Fikri ditahan dulu baru diumumkan. Nah kita pertanyaan berikutnya kenapa tidak ditahan? Nah itu yang harus kalau tadi kan dikatakan bahwa kalau semua bahannya lengkap penyidikan baru nanti akan diumumkan dan ditahan begitu. Saya kira sekali lagi ya. Prosedur di KPK itu berbeda dengan tindak pidana biasa. Kalau sudah berani dinaikkan kepada penyidikan dan menjadi tersangka, SPDP-nya itu alat buktinya sudah lengkap. Tinggal untuk penambahan-penambahannya saja. Tapi pada prinsipnya semua tindak pidana di Tipikor itu sudah dalam penyidikan sudah lengkap. Tinggal penambahan-penambahan untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan begitu. Baik. Ini belum bisa terjawab nih karena KPK masih tetap bersikuku itu adalah strategi dari penanganan kasus ini. Jadi nanti kita tunggu pengumuman resminya dan apakah kemudian ditahan. Karena yang kita tanyakan kenapa kemudian sudah diberikan SPDP-nya tidak kunjung ditahan dan diumumkan. Begitu ya Prof. Jamin. Saya mau ke Bang Febri. Bang Febri karena tadi sudah dibahas juga, sudah dimention oleh Mas Ali Fikri sebagai juru bicara KPK bahwa bukti yang dimiliki oleh KPK terhadap klien Anda ini sangat komplit, sangat banyak termasuk dari hasil penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di rumah dinas ditemukan 12 senjata api dan juga uang tunai 30 miliar rupiah. Informasi yang kami dapatkan bahwa uang 30 miliar rupiah itu dibagi-bagi dan rencananya dipakai untuk pencalegan klien Anda, anak dan juga istrinya. Biaya logistik pemenangan. Jawaban Anda bagaimana? Pertama, kami tentu harus menyampaikan ya, ketika KPK melakukan penggeledahan, itu kewenangan penyidik KPK. Dan kewenangan itu harus kita hormati. Dalam penggeledahan itu KPK bisa menemukan apapun juga. Yang kemudian bisa melanjutkan pada proses penyitaan. Nah KPK memang sudah mengumumkan secara resmi ya dalam respon di media apa saja pada pokoknya yang disita dari penggeledahan di berbagai lokasi tersebut. Kalau soal senjata yang saya baca informasinya itu kemudian diserahkan prosesnya di kepolisian seperti itu. Apakah mungkin itu bukan terkait dengan pokok perkara ini. Nah, yang diduga terkait dengan pokok perkara ini adalah uang yang disita dalam estimasi KPK kan 30 miliar begitu ya. Uang yang disita 30 miliar. Nah, uang ini sebenarnya uang apa? Tentu saja hal ini pertama kali nanti, jadi prinsip dasar di hukum acara kita itu kalau ada seseorang yang dituduh, maka dia punya hak untuk mengetahui dia dituduh melakukan apa. Misalnya kalau dituduh yang berkembangan sekarang gratifikasi, pemerasan, pencucian uang yang berkembang di pemberitaan media ya. Tentu secara spesifik itu dia punya hak untuk tahu. Kalau itu gratifikasi
gratifikasi terkait apa dan berapa jumlahnya. Kalau itu pemerasan, pemerasan terkait apa dan berapa jumlahnya. Oke, jadi dari 30 miliar itu dipakai, didapatkan dari itu yang pengumpulan pertama. di internal Kementan? Itu yang pertama. Dan sampai sekarang Pak Syahrul Yassin Limpo dalam tahap penyidikan ini belum pernah dipanggil. Apakah dipanggil misalnya dalam minggu ini, terakhir saya cek tadi belum ada surat panggilan meskipun sudah. Tapi pengakuan klien Anda bagaimana Bang Febri? Dilarang saya kalau harus membicarakan tentang bagaimana komunikasi saya dengan klien. Itu jadi diatur uang ini jelas di dikumpulkan Undang-Undang dari Advokat. Interkementerian Pertanian untuk biaya pencalegan Tentu klien itu Anda, harus istri dan anaknya. diverifikasi nanti. Pertama yang verifikasi siapa? Penyidik yang memverifikasi. Ini uang terkait apa? Kalau dalam logika berpikir penanganan kasus korupsi yang saya ketahui, kalau ditemukan misalnya sebuah bukti berupa uang akan dilihat. Ini uang asalnya dari mana? Uang ini punya siapa? Punya orang yang punya rumah atau punya orang lain yang dititipkan di sana? Atau seperti apa? Karena Pak Syahrul kan pada saat itu tidak berada di rumah. Kemudian barulah bicara kaitannya uang ini dengan, kalau gratifikasi dengan jabatan. Kalau pemerasan dengan harus ada aspek paksaan. Nah proses itu saya yakin nih teman-teman penyidik itu sedang melakukan verifikasi. Jadi alangkah lebih tepat kita tunggu proses verifikasi oleh penyidik dan ketika dilakukan pemeriksaan, kalau itu mau ditanya, kalau itu mau didalami, itu kewenangan penyidik yang kita hormati. Baik, nanti kita akan tanya ke Mas Ali Fikri sama ke Bang Roni. Bang Roni, bahwa uang 30 miliar yang ditemukan dari hasil penggeledahan di KPK itu untuk biaya kampanye ataupun biaya logistik pemenangan caleg Syahrul Yassin Limpo, istri dan juga anaknya yang maju dari partai Anda. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.